Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semuanya, selamat datang kembali di channel Doa Media. Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin membicarakan 15 hadis dalam judul bab keutamaan shaf pertama dan perintah untuk menyempurnakan shaf pertama, meluruskan dan merapatkannya. Dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab tersebut yang terkait dengan bahasan ini ada 8 dalil, namun 2 diantaranya yakni Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa mengusap pundak-pundak kami ketika sholat dan berkata, luruskanlah dan janganlah berselisih, sehingga berselisihlah pula hati kalian. Hendaklah orang-orang yang dewasa dan berakal yang punya keutamaan dekat denganku, dekat dengan imam, lalu diikuti orang-orang setelah mereka, lalu orang-orang setelah mereka. Hadis riwayat Muslim. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan sholat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lalu bagaimanakah hukum meluruskan dan merapatkan shaf? Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Doa Media. Aktifkan icon lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar doa, amalan, dan juga khasanah pengetahuan tentang Islam. Adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like, bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini jauh bermanfaat. Hukum meluruskan dan merapatkan shaf. Imam Nawawi rahimahullah berkata, tidak lurusnya shaf akan menimbulkan permusuhan dan kebencian serta perselisihan antara hati orang yang sholat. Dalam ensiklopedia fikih disebutkan, mayoritas ulama berpandangan bahwa dianjurkan meluruskan sholat dalam sholat berjamaah. Maksudnya adalah tidak boleh satu jamaah lebih di depan dari jamaah lainnya. Orang yang akan melaksanakan sholat membuat shaf jadi lurus dalam satu baris dengan shaf dirapatkan. Rapatnya shaf adalah dengan mendekatkan pundak yang satu dan lainnya, telapak kaki yang satu dan lainnya, maka kaki yang satu dan lainnya, sampai-sampai dalam shaf tidak dibuat oleh adanya celah. Imam disunnahkan memerintahkan pada jamaah sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW, luruskanlah dan rapatkanlah shaf, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan sholat. Masih dalam kitab yang sama, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menyebutkan bahwa hukum shaf yang lurus adalah wajib, namun shaf yang tidak lurus dihukumi sah. Sholat yang telah dilakukan dalam keadaan seperti itu tidak perlu diulangi. Nah, berikut kesimpulan dari bahasan dalam meluruskan dan merapatkan shaf. Yang pertama, hukum meluruskan shaf adalah sunnah menurut jumhur ulama. Ulama yang menyatakan wajib seperti Ibnu Hajar al-Asqalani tidak menganggapnya sebagai syarat sah sholat. Shaf yang lurus didapati dari shaf yang rapat. Cara meluruskan shaf adalah dengan mendekatkan mata kaki dan pundak. Jika shaf yang lurus dihukumi sunnah, shaf yang rapat berarti dihukumi sunnah pula. Maksud sahabat dengan menempelkan pundak dan telapak kaki adalah mendekatkan, bukan saling menyakiti satu dan lainnya. Nah, bagaimana jika baris shaf saling berjauhan? Syekh Khalid Al-Musyaiki hafizahullah menyatakan, baris shaf itu disunnahkan saling berdekatan jarak antara shaf depan dan belakang, sekadar jarak di mana seseorang bisa sujud dalam sholat. Namun jika dibutuhkan, dikhawatirkan akan penyakit menular atau sebab lainnya, shaf depan dan belakangnya dibuat lebih lebar. Jika ada yang sholat sendirian di belakang shaf, itu juga dibolehkan ketika mendesak. Ibnu Taimiyah rahimahullah sendiri menganggap bahwa membentuk satu baris shaf al-musaffah itu wajib. Namun beliau rahimahullah membolehkan tidak dibuat barisan shaf ketika mendesak. Contoh keadaan mendesak di sini adalah adanya penyakit menular. Akhirnya ada yang melaksanakan sholat sendirian di belakang shaf. Sholat seperti itu sah. Jika tidak kondisi mendesak, barisan shaf mesti dibentuk. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dari hadis Ali bin Syaiban. Nabi SAW bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya. Lalu afdol manakah? Meninggalkan sholat berjamaah di masjid ataukah tetap sholat berjamaah namun shafnya saling berjauhan?
Ada beberapa poin yang bisa dipahami di sini. Yang pertama, hukum sholat berjamaah itu wajib, sebagaimana pendapat dalam mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW didatangi seorang lelaki buta. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid." Maka ia meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan keringanan sehingga dapat sholat di rumahnya. Pada awalnya, Rasulullah SAW memberinya keringanan tersebut. Ketika orang itu mau berbalik, beliau memanggilnya. Lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau mendengar panggilan sholat?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Penuhilah panggilan azan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, jika mendapati uzur, sholat berjamaah bisa gugur termasuk saat wabah penyakit melanda. Ketika Nabi SAW sakit, beliau tidak melakukan sholat berjamaah. Lantas Nabi Muhammad memerintahkan, "Perintahkanlah kepada Abu Bakar untuk memimpin sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga, ada yang menyatakan wabah juga muncul di masa silam, namun tidak ada peniadaan sholat berjamaah. Jawabannya adalah, kalimat ini perlu ditinjau ulang karena wabah virus yang saat ini ada berbeda dengan wabah di masa silam. Para pakar menilai bahwa virus ini benar-benar berbahaya. Virus ini bisa menyebar begitu cepat, bahkan dari orang yang sehat dan kuat pun bisa terkena virus ini. Walaupun ia tidak merasakan gejala apapun, fatwa itu akan berbeda sesuai zaman dan tempat masing-masing. Lalu yang keempat, jika ada yang sholat di rumah padahal sudah terbiasa sholat berjamaah, ia tetap dicatat pahala sempurna di sisi Allah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Musa radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sholat." Hadis riwayat Bukhari. Jadi kesimpulannya, lebih afdal sholat di rumah daripada sholat di masjid dengan pertimbangan bahayanya virus seperti saat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.